Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus, yang dimana ia merupakan suatu penyandang disabilitas. Ya, seperti yang kita ketahui, kasus pelecehan seksual merupakan isu serius yang melibatkan tindakan tidak pantas terhadap seseorang. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan Iwayan Agus Wartama atau biasa disebut dengan Agus Buntung telah menarik perhatian publik agar-agar ini, yang dimana Agus, seorang penyandang disabilitas, diduga memanfaatkan belas kasihan korban untuk melakukan tindakan pelecehan, dan saat itu ada beberapa korban yang mengalaminya. Kasus ini mengungkap sisi gelap dari kejahatan seksual yang melibatkan kelompok rentan, baik pelaku maupun korban. Kasus pelecehan seksual oleh Agus Buntu terungkap pertama kali pada 7 Oktober 2024 di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kala itu ada seorang mahasiswa yang melaporkan ke kepolisian jika dirinya jadi korban aksi pelecehan seksual oleh Agus Buntung tersebut. Seorang mahasiswa berinisial MA, yang dimana ia adalah korban pertama, melaporkan kejadian tersebut setelah merasa dirinya tertekan dan tidak aman. Setelah adanya laporan tersebut, tim kepolisian pun melakukan penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, kemudian menetapkan Agus menjadi tersangka. Kasus ini pun lantas menjadi sorotan publik dan trending topik di media sosial. Pasalnya, Agus yang diketahui ini penyandang disabilitas ya, tanpa memiliki kedua tangan. Ia mengaku bahwa tuduhan tersebut pada dirinya itu adalah fitnah. Namun seiring waktu berjalan, setidaknya ada 17 orang yang bersuara dan mengaku menjadi korban pelecehan seksual Agus Buntung. Menurut pengakuan para korban, Agus melakukan aksinya di homestay. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan telah menerima kesaksian dari sejumlah saksi dalam kasus pelecehan seksual tersebut. Setelah menerima keterangan dari sejumlah saksi dari pihak homestay, tim kepolisian dari NTB mengungkapkan Agus memang beberapa kali mengunjungi homestay tempatnya melakukan aksi bejat tersebut. Tim kepolisian juga mengungkap setidaknya ada 4-5 perempuan berbeda yang dibawa oleh Agus ke homestay. Selama setahun terakhir, kali ini juga yang semakin menguatkan kecurigaan bahwa Agus Buntung melakukan aksi pelecehan seksual tersebut. Dengan modusnya, si Agus ini diduga cara mendekatinya dengan menghampiri si korban dengan cerita-cerita sedihnya, kemudian mengajak mereka berkenalan sebelum akhirnya ia melakukan tindakan pelecehan tersebut. Pada 11 Desember 2024 kemarin, pihak kepolisian melakukan rekonstruksi di 3 lokasi, termasuk Taman Udayana dan homestay tempat kejadian tersebut. Jumlah total korban saat ini terdapat 17 korban yang telah diidentifikasi, dengan 7 diantaranya sudah diperiksa sebagai saksi. Ada juga dukungan hukum yang dimana beberapa korban telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ada juga pernyataan si pelaku. Jadi, si Agus ini mengklaim bahwa ia difitnah dan mempertanyakan bagaimana ia bisa melakukan pelecehan mengingat keterbatasan fisiknya. Dari pernyataan si pelaku ini, awalnya kita semua juga ngerasa ini nggak mungkin deh kalau si Agus Buntung ini melakukan itu. Semua karena kondisinya, karena kita lihat kondisi fisiknya, tapi ternyata plot twist di balik ini semua, korban Agus Buntung ini sudah memakan korban sebanyak 17 orang. Terdapat lebih dari 17 kasus pelecehan yang terungkap, dengan 2 diantaranya melibatkan korban di bawah umur. Pelaku memanfaatkan kondisi disabilitasnya untuk mendekati si korban, terutama perempuan yang sedang mengalami masa sulitnya. Jadi modus si pelaku ini
Ia menggunakan pendekatan psikologis yang licik termasuk rayuan-rayuan dan janji-janji pemberdayaan. Ia juga mencoba mengalihkan perhatian dengan mengaku sebagai korban perkosaan yang membuatnya tampak lebih simpatik di mata korban. Dari pernyataan si Agus mengklaim bahwa tindakan yang dituduhkan kepadanya terjadi atas dasar suka sama suka antara dirinya dan korban meskipun banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. Jadi pertanyaan besarnya di sini, gimana sih caranya si Agus ini melakukan itu semua dengan keterbatasannya itu? Jadi guys, menurut pengakuan korban, salah satu korban, ketika mereka sudah berada dalam ruangan dan Agus mau melancarkan aksinya tersebut, ia mengatakan, kalau kamu menangis atau berteriak, orang di luar itu bakalan dengar. Kalau ada orang yang datang dan kita ketahuan, mereka bakal nikahin kita. Nah, karena kata-kata inilah si korban jadi takut dan terpaksa ngikutin semua kemauannya Agus di dalam kamar tersebut. Jadi guys, pada dasarnya si Agus ini memang manipulatif, pintar ngomong dan punya skill buat main perasaan dan pikiran orang terutama wanita.